Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Miranda di ibadah kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ibadah seperti biasa ya Tuhan, walaupun online Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan Kak Nana. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Sekarang Kak Nana persilakan adik-adik untuk mengambil sikap berdoanya. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami sekarang boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk sebentar lagi. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan, agar menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengar, dan juga nantinya akan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang saatnya kita untuk membaca Alkitab dulu. Ayo, Alkitabnya udah disiapin belum? Coba mana Alkitabnya ditunjukin. Kalau belum, adik-adik bisa stop videonya di sini dulu. Adik-adik pause videonya di sini dulu. Kalau sudah, adik-adik boleh membukanya dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Ayo, Markus 10 ayat 17 sampai 22, kita baca bersama-sama ya. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, sehabis kita baca Alkitab, saatnya sekarang apa? Dengerin cerita firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini akan menceritakan tentang seseorang yang kaya raya. Waduh, kalau udah dengar kata kaya, kira-kira adik-adik apa yang adik-adik bayangkan? Punya uang yang banyak kan? Wah, kalau punya uang yang banyak, dia bisa beli semua yang dia mau. Lalu dia punya apa lagi ya? Bajunya bagus-bagus, apalagi? Oh, dia punya rumah yang besar. Nah, adik-adik, tapi seseorang yang kaya raya ini ingin sekali hidup kekal bersama Allah di surga.
Dia tahu adik-adik kalau dia ingin hidup kekal, dia harus melakukan 10 perintah Tuhan. Tapi 10 perintah Tuhan apa ya? Ayo, kira-kira apa aja? Ada yang tahu nggak? Contohnya nih, jangan mencuri. Apalagi? Jangan berbohong. Terus menyayangi atau menghormati orang tua adik-adik. Wah, pokoknya 10 perintah Tuhan telah dia lakukan adik-adik. Suatu saat dia melihat Tuhan Yesus. Dia bilang, lah Tuhan Yesus, aku ingin tanya, aku kan udah melakukan 10 perintah Allah nih. Kira-kira bisa nggak ya aku ikut dia untuk hidup bersama dia nanti di kerajaan surga. Dia berlari, lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, Guru, apa boleh saya ikut denganmu di dalam kerajaan surga? Apa sih syaratnya untuk masuk dalam kerajaan surga? Terus kata Tuhan Yesus, kamu tentunya sudah tahu, kamu harus melakukan 10 perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang baik-baik harus dilakukan dan semua larangannya harus dijauhi. Dengan pedenya seseorang tadi berkata, dari muda aku sudah melakukan semua perintah yang Tuhan berikan. Aku sudah melakukan hal baik. Aku sudah melakukan hal-hal yang pokoknya yang Tuhan Yesus suka. Dan juga aku selalu menjauhkan hal-hal atau larangan dari Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, tapi kamu ada kurangnya satu. Apa kira-kira? Tuhan Yesus akhirnya menyuruh dia untuk menjual semua hartanya, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin. Kira-kira dia mau nggak ya? Ternyata adik-adik, pemuda tadi tidak mau adik-adik menjual semua hartanya. Orang kaya tersebut kan kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa sih dia kecewa? Ayo, ada yang tahu? Ternyata orang kaya itu lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus adik-adik. Dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Makanya Tuhan Yesus memberikan syarat kepada orang itu. Ternyata dia nggak bisa. Dan benar, dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dia belum bisa mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, jadi minggu ini adik-adik dia ajak untuk belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Karena Tuhan Yesus satu-satunya sumber kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang terbaik dalam hidup adik-adik atau untuk hidup adik-adik. Nah, sekarang karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan kita dan kita mau mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kira-kira caranya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Caranya, misalnya nih, Kanana kasih contoh. Siapa yang di sini kalau habis belajar atau habis bermain, pokoknya habis ngelakuin hal sesuatu, lihat tempat tidur, mulutnya udah muak, langsung tidur? Ayo, siapa? Aduh, kalau kayak gitu berarti adik-adik gak berdoa ya? Waduh, gak berdoa berarti belum mengutamakan Tuhan Yesus adik-adik. Karena apa? Karena doa adalah bentuk terima kasih kita terhadap Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita seharian penuh. Lalu contoh yang kedua, sekarang kan serba online ya, seperti IMPA. IMPA juga online. Memang sih, IMPA online yang ada di YouTube itu bisa ditonton kapan saja, ya kan? Adik-adik bisa nontonnya pagi, siang, malam, sore, pokoknya terserah. Tapi adik-adik, kalau adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus, adik-adik harus berani menolak rasa malas atau menolak rasa entar aja lah, kan bisa ditonton kapan aja. Padahal adik-adik tahu kalau jadwal IMPA adalah jam berapa? Nah, adik-adik berarti harus mengutamakan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Wah, udah jadwal IMPA online. Minta mama papa untuk membuka YouTube agar adik-adik bisa IMPA online. Dari firman Tuhan ini kita juga diajarkan 3 hal. Yang pertama, mengikut Yesus bukan hanya melakukan semua perintah Tuhan Yesus, tetapi juga harus mempersiapkan diri kita untuk memprioritaskan Tuhan Yesus dalam segala kegiatan di kehidupan kita. Yang kedua, memprioritaskan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup, artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita rencanakan,
dan juga kita putuskan harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas hidup kita, itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus berani untuk menyangkal diri kita dan memfokuskan hidup kita kepada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik harus ingat ya, mengikut Yesus atau menjadi anak Tuhan Yesus berarti adik-adik harus siap menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama dalam kehidupan adik-adik. Dan juga adik-adik harus mengasihi Tuhan Yesus lebih besar dari apapun. Jadi, mulai sekarang, ayo jadikan Tuhan Yesus sebagai hal yang utama. Sebab, Ia adalah sumber kehidupan yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, adik-adik, untuk minggu ini akan ada aktivitas. Dan untuk aktivitas anak kecil, adik-adik dipersilakan untuk menceritakan pengalaman adik-adik dalam mengutamakan Tuhan Yesus di kehidupan adik-adik. Dalam bentuk video ya, jadi adik-adik silakan rekam diri adik-adik sambil bercerita pengalaman adik-adik mengutamakan Tuhan Yesus. Lalu kalau adik-adik sudah menceritakannya dalam bentuk video, adik-adik bisa kirim videonya ke Kak Bisa dengan kontak person berikut. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, itu tadi firman Tuhan dari kakak layan kita. Untuk merespon firman kita sekaligus lagu persembahan, kita nyanyikan lagu Beri Padanya. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan Persembahan IMPA Januari 2021. Lalu Mama Papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan juga memberikan persembahan, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Kanana akan memimpin doa syafaat, adik-adik dipersilakan untuk menutup matanya, untuk lipat tangannya dan tundukkan kepala.
Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami dan juga dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, berkati Tuhan persembahan kami agar persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan dan juga gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan, saat ini sedang mengalami masa pandemi. Tuhan berkati kami agar kami tetap selalu sehat, sehingga kami bisa merasakan selalu tiap minggunya pemberitaan firman Tuhan, dan juga Tuhan bisa memulihkan bangsa kami, sehingga kami dapat merasakan aktivitas di luar kembali. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang mau mengutamakan Tuhan Yesus di dalam segala aktivitas kami, sehingga nantinya kami dapat masuk dalam kerajaan Allah. Berkati kami Tuhan, mau menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya menuruti segala perintah-Mu dan juga menjauhkan segala perbuatan yang buruk, tapi kami juga mau selalu mengutamakan Tuhan dalam segala kegiatan di hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu 1 minggu belakang ini. Sekarang kami mau menyerahkan 1 minggu ke depan di dalam tangan Tuhan. Berkati kami, berkati mama papa, berkati semua orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekian impa kita pada pagi hari ini. Kakak harap firman yang kakak berikan tadi dapat berguna bagi kalian. Sampai jumpa minggu depan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.